Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam yang akan menceritakan sebuah kisah mistis pendaki gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Hilang 4 Tahun di Gunung Salak. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sani, seorang mahasiswi penuh semangat, dikenal di lingkungannya sebagai pecinta alam. Pada tahun 1979, ia dan 9 temannya merencanakan perjalanan mendaki Gunung Salak. Persiapan telah dilakukan dengan matang, mulai dari perlengkapan mendaki hingga bekal yang cukup. Mereka berangkat di pagi hari yang cerah. Suasana dalam bus penuh dengan canda tawa. "Salak, tunggu kami ya," seru Budi, salah satu anggota rombongan, sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi. Sani tertawa kecil sambil menggeleng. "Semangat banget, Bud," katanya. Setibanya di kaki Gunung Salak, mereka mulai mendaki dengan antusias. Jalan setapak yang mereka lalui dikelilingi pepohonan rimbun, udara segar masuk ke paru-paru, menambah semangat perjalanan. Suara langkah mereka bersahutan dengan suara burung yang berkicau dari jarak jauh. Di tengah perjalanan, Andi, yang memimpin rombongan, berbalik dan berkata, "Kita istirahat dulu di sini, teman-teman. Jangan terlalu memaksakan diri." Sani mengangguk sambil mengusap peluh di keningnya. "Bener banget, ini baru setengah jalan, tapi rasanya udah capek. Wajar, San. Ini kan gunung, bukan kampus," celetuk Nia sambil tertawa. Mereka akhirnya tiba di puncak menjelang senja. Pemandangan matahari terbenam yang menyinari awan-awan seperti lautan emas memukau semua orang. Mereka mendirikan tenda dan menghabiskan 2 malam di puncak dengan suasana penuh kebersamaan. Malam pertama berlalu tanpa kendala, dan malam kedua diisi dengan cerita seram yang membuat mereka merinding sekaligus tertawa. Namun, pagi hari Sabtu ketika mereka hendak turun, Sani dengan sedikit ragu mengungkapkan sesuatu. "Teman-teman, aku lagi datang bulan, jadi turunnya pelan-pelan aja ya. Aku tidak mau buru-buru." Andi mengangguk. "Tentu saja, San. Jangan khawatir. Kita semua akan saling menjaga." "Terima kasih," balas Sani dengan senyum tipis. Perjalanan turun berlangsung lancar, hingga mereka tiba di sebuah jalur hutan yang sepi. Sani dan Nia meminta berhenti untuk membuang air kecil. Andi memberi isyarat kepada yang lain untuk menunggu di tempat yang agak lapang. "Kami nggak lama kok," kata Nia sambil menggandeng tangan Sani menuju semak-semak di sisi jalan setapak. Namun, kenyamanan yang mereka simpan mulai terasa ganjil. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah yang sedikit menyengat. Mata Sani menatap ke arah pepohonan lebat di depannya, seolah ada sesuatu yang mengintai. "Nia, kamu dengar gak?" bisik Sani tiba-tiba. "Dengar apa? Suara daun jatuh?" jawab Nia dengan nada bercanda. Sani hanya menggeleng. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi memilih diam. Mereka segera kembali ke kelompok dan perjalanan pun dilanjutkan. Namun, sejak saat itu ada perasaan aneh yang mulai mengusik Sani. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka dari ilusi, mengklaim di balik bayang-bayang pepohonan. Sani yang tertinggal karena mengganti kantong plastik pembalutnya yang bocor mulai terasa resah. Ia melirik ke arah semak-semak di sekitarnya sambil menyelesaikan urusannya. Suara daun yang bergemerisik tertiup angin membuatnya merinding. Namun, ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Sementara itu, di tempat rombongan menunggu, teman-temannya mulai gelisah. "Kok lama banget sih? Dia cuma ganti plastik kan?" keluh Fajar sambil menendang kerikil kecil. Nia, yang baru kembali, menimpali. "Mungkin dia masih butuh waktu, tapi rasanya aneh." Andi memutuskan untuk bertindak. "Ayo, kita balik ke tempat tadi.
Nggak mungkin dibiarkan terlalu lama sendirian di hutan. Rombongan setuju dan segera berjalan ke lokasi di mana mereka terakhir kali melihat Sunny. Namun, ketika sampai di sana, mereka hanya menemukan bercak darah di tanah. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Sunny. Nia menatap bercak itu dengan wajah pucat. Aku yakin tadi dia ada di sini. Aku lihat sendiri, ujar Nia dengan suara gemetar. Andi memeriksa sekeliling dengan senter kecil yang ia bawa. Ini tidak bisa diabaikan. Kita harus mencarinya sekarang, perintahnya tegas. Mereka menyebar, memanggil-manggil nama Sunny dengan penuh kekhawatiran. "Sunny, kamu di mana?" teriak Budi yang mulai panik. Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berhembus dan omelan renting kecil yang bergesekan satu sama lain. Setelah 1 jam tanpa hasil, Andi membuat keputusan. Kita harus turun dan meminta bantuan warga, tim SAR, atau bahkan polisi. Ini tidak wajar. Bercak darah ini bikin aku takut. Kalau dia terluka atau ada yang menyerangnya, ujar Nia dengan suara bergetar. Jangan berpikir yang buruk dulu, sela Andi, meskipun dia sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Sebagian besar rombongan tetap di lokasi untuk berjaga, sementara Andi, Fajar, dan Nia menggali turun untuk mencari bantuan. Langkah kaki mereka tergesa-gesa menelusuri jalur yang semakin gelap. Malam mulai turun, dan bayangan-bayangan pepohonan semakin terlihat mencekam. Di pos pendakian, mereka melaporkan kejadian tersebut kepada penjaga setempat. Penjaga itu, seorang pria tua dengan wajah serius, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kalian bilang dia haid?" tanyanya tiba-tiba. Nia mengangguk ragu. "Iya, kenapa?" Pria itu menghela napas panjang. "Gunung ini kadang tidak ramah pada perempuan yang sedang haid. Ada banyak cerita seperti ini sebelumnya." Rasa takut semakin mengecewakan hati mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu tim SAR dan polisi untuk memulai pencarian yang lebih menyeluruh. Di tengah ketakutan itu, bayangan Sunny yang tersenyum beberapa jam lalu terlintas di benak mereka dan kini, entah di mana. Sunny mendekati rombongan yang tampak duduk di tempat yang nyaman. Mereka terlihat menunduk, seperti sedang memikirkan sesuatu. Perasaan lega menyelamatkannya, tapi itu tidak berlangsung lama. "Maaf lama, tadi aku cari plastik dulu," ucap Sunny sambil tersenyum, berharap kembali suasana cair. Tanpa kata, mereka semua berdiri serempak dan mulai berjalan menuruni jalur pendakian. Sunny memperhatikan langkah-langkah mereka yang terkesan kaku dan aneh. Ia mengikuti di belakang, merasa ada yang tidak biasa. Biasanya, mereka selalu bercanda atau saling melontarkan komentar. Tapi kali ini, suasana begitu sunyi hingga hanya suara permulaan daun dan langkah kaki terdengar. Sunny berusaha memecahkan kebisuan. "Kenapa kalian jadi pendiam? Biasanya nggak begini," tanyanya mengarahkan pandangan ke Nia yang berjalan di depan. Tanpa menoleh, Nia menjawab dengan nada ketus. "Bisa diem nggak? Jangan berisik." Jawaban itu membuat Sunny tertegun. Nia tak pernah berbicara seperti itu sebelumnya. Ada rasa tidak nyaman yang menempati tubuhnya. Ia mempercepat langkah, mencoba sejajar dengan Nia. Namun, semakin dekat ia melangkah, semakin jauh jarak antara mereka. "Ini nggak benar," gumam Sunny sambil menghentikan langkahnya. Ia melihat ke arah teman-temannya. Namun pemandangan itu semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Tubuh mereka tampak lebih pucat dari biasanya, dan langkah mereka terlihat seperti melayang. Sunny memanggil lagi, kali ini lebih keras. "Nia, Andi, tunggu." Namun tidak ada yang merespons. Hanya angin dingin yang berhembus menerpa wajahnya. Sunny mulai panik. Ia berkeliling ke sekeliling, berharap menemukan jalur yang ia kenal, tapi segala sesuatu yang terlihat asing, bahkan hutan di sekitarnya terasa berbeda. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan bentuk yang aneh, seperti melengkung ke arahnya. Langit mulai gelap, dan bayangan mereka menghilang di balik kabut yang perlahan turun. Dengan gemetar, Sunny menyadari satu hal. Ia tidak lagi berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Ini bukan jalur turun, ini bukan mereka.
bisiknya sambil melangkah mundur dengan hati-hati. Perasaan terjebak mulai menguasainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Hujan deras mulai mengguyur hutan, memaksa rombongan berhenti di jalur tengah yang asing. Mereka segera membangun tenda di sebuah area datar kecil, tanpa banyak kata-kata. Suasana yang biasanya dicat canda tawa berubah menjadi sunyi mencekam. Sunny memperhatikan mereka dengan cemas. Setiap gerakan teman-temannya terasa mekanis tanpa semangat. Ia duduk di dalam tenda, mencoba memecah keheningan. "Kenapa sih kalian jadi pendiam banget? Ada yang salah?" Tanyanya dengan suara pelan, namun tak ada yang menjawab. Nia yang duduk di pojok hanya menunduk sambil memegang lututnya. Sunny menghela nafas panjang, merasa semakin terasing di antara mereka. Malam itu, hujan masih belum reda. Suara gemericik udara dan gelegar petir memecah kesunyian. Sunny berusaha memejamkan mata, tetapi kegelisahan membuatnya terus terjaga. Ia mendengar suara-suara aneh di luar tenda. Ada seperti langkah kaki, gemerisik dedaunan, dan bisikan yang tidak jelas asalnya. Dengan keberanian yang tersisa, Sunny mencoba mengintip melalui celah tenda. Pandangannya terlihat pada kegelapan hutan, yang kini terlihat jauh lebih menyeramkan. Tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin. Ketika dia ingin kembali berbaring, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Sunny terkejut saat melihat bayangan besar melintas cepat di depan tenda. "Siapa di luar?" bisiknya dengan suara bergetar. Nia, yang sebelumnya diam, tiba-tiba mendongak. Matanya terlihat kosong, dan gerakannya pelan seperti sedang menggumamkan sesuatu. "Nia, kamu tidak apa-apa?" tanya Sunny, mencoba mendekat, namun Nia hanya tertawa pelan. Suara tawa itu terdengar aneh, seperti bukan miliknya. Sunny merasa jantungnya berdetak kencang. Ada yang salah, sangat salah. Ia melangkah mundur, kembali ke sudut tenda. Dari luar, suara gemerisik semakin keras, diselingi langkah-langkah berat. Sunny memeluk lututnya erat, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, malam itu terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Pagi berikutnya, hujan telah reda, dan mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Suasana tetap dingin seperti semalam. Ketua rombongan, Doni, memimpin tanpa banyak bicara. "Semuanya siap? Kita langsung turun," ucap Doni datar, tanpa menunggu jawaban. Sunny melirik Nia yang tampak masih aneh. Teman-teman lainnya juga berjalan tanpa ekspresi, seperti robot yang mengendalikan sesuatu. Sunny mencoba menyusul Doni, menyamakan langkah. "Don, kita nggak turun lewat jalur yang kemarin naik?" tanya Sunny dengan ragu. "Tidak, ini lebih cepat. Ada warung di bawah, bisa istirahat," jawab Doni singkat, tanpa menoleh. Sunny mengernyit. Jalur yang mereka lewati terasa berbeda. Semakin jauh mereka berjalan, pepohonan semakin rapat, dan suasana hutan menjadi semakin gelap. Angin berbunyi dingin, membawa suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan. "Kenapa rasanya makin jauh ya?" gumam Sunny pada dirinya sendiri. Satu persatu teman-temannya terlihat berjalan tanpa banyak tenaga, namun tidak ada yang protes. Sunny merasa ada yang tidak beres, tapi ia tak punya pilihan selain terus mengikuti. Setelah berjalan berjam-jam, tiba-tiba hutan di depan mereka terbuka dan mereka sampai di jalan raya. Tapi yang membuat Sunny bingung, jalan raya itu tidak terlihat seperti jalur biasanya. Tidak ada kendaraan atau tanda-tanda kehidupan. Doni berhenti mendadak. "Istirahat di sini sebentar," perintahnya. Sunny berdiri bersantai, memperhatikan sekitar. Jalan itu terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara kendaraan. Udara di sekitar mereka terasa berat, membuat Sunny sesak. "Nia, kamu tidak merasa aneh?" bisik Sunny sambil menyentuh bahu Nia. Nia hanya menoleh perlahan, wajahnya pucat dengan kosong. Sunny menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar ini bukan jalan yang seharusnya. Mereka tersesat, atau mungkin lebih dari itu. Setelah beberapa menit beristirahat di tepi jalan,
Doni tiba-tiba menunjuk seorang pria tua yang duduk di bawah pohon dengan dagangan sederhana. "Sani, tolong beli pita merah di sana. Kita perlu untuk tanda jalur," ujar Doni dengan nada dingin. Tanpa banyak berpikir, Sani berjalan mendekati pria tua itu. Penjualnya terlihat kurus, dengan sorot mata yang tajam. "Izin Pak, saya mau beli pita ini," kata Sani sambil menunjuk barang dagangan pria itu. Namun, alih-alih menjawab, pria tua itu justru mundur perlahan dengan wajah ketakutan. Matanya membesar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. "Pak, kenapa?" "Saya cuma mau beli," tanya Sani bingung, mencoba melangkah lebih dekat. "Jangan dekati aku. Pergilah, kamu bukan manusia," seru pria itu dengan nada gemetar, sambil meraih sebuah tasbih dari sakunya. Kata-kata itu membuat Sani teringat. Perasaan dingin memenuhi seluruh tubuhnya. Ia memandang pria tua itu, lalu perlahan berbalik ke arah rombongan. Namun, yang dilihatnya hanya jalan kosong. Teman-temannya tidak lagi di sana. "Doni, Nia, kalian di mana?" panggilnya. Suaranya mulai gemetar, tak ada jawabannya. Sani panik, berputar-putar mencari mereka. Saat ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba ia menangkap bayangan dirinya sendiri di udara, seperti sebuah refleksi dari kumpulan kabut. Tubuhnya bergetar hebat. Bayangan itu menunjukkan sesuatu yang tak biasa. Rambut gimbal, pakaiannya robek-robek, dan tubuhnya penuh lumpur. Ia tampak seperti seseorang yang telah lama terdampar di hutan. "Ini bukan aku. Ini tidak mungkin," jerit Sani, melangkah mundur sambil menenangkan kepala. Suara tawa kecil terdengar di kejauhan, diiringi angin dingin yang berhembus kencang. Sani merasa tubuhnya lemas. Kini ia benar-benar sendirian, dan kenyataan di hadapannya terlalu sulit untuk diterima. Penjual tape itu mengamati Sani dengan wajah bingung dan penuh kehati-hatian. Tangannya menggenggam tasbih yang tak henti-hentinya ia putar. "Neng, tadi saya lihat kamu keluar dari batu besar di sana," sambil menunjuk ke arah sebuah batu hitam yang besar di pinggir jalan. Sani mengerutkan kening. "Batu? Tidak mungkin, Pak. Saya tadi turun gunung sama teman-teman." "Mereka di mana sekarang?" tanyanya, suaranya mulai bergetar. Pria tua itu menggeleng perlahan, wajahnya semakin serius. "Maaf, Neng, tapi aku tidak lihat siapapun. Hanya kamu seorang yang muncul dari sana." Sani mengadarkan ke sekeliling, berharap melihat rombongannya. Tapi jalanan sepi, tak ada jejak Doni, Nia, atau yang lain. Perasaan takut mulai berbaur. "Mungkin Neng harus istirahat dulu. Wajahmu pucat sekali." "Kalau mau, mari ikut ke rumah saya," tawar pria itu. Suaranya terdengar tulus, namun tetap mengandung kewaspadaan. Sani ragu sejenak, tapi rasa lelah dan bingung membuatnya tak punya pilihan lain. "Baiklah, Pak, tapi saya harus segera mencari teman-teman saya," jawabnya lirih. Penjual tape itu mengangguk kecil. Ia memimpin jalan menuju sebuah rumah kayu kecil di ujung jalan. Sementara Sani mengikuti dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan, bayangan wajah teman-temannya terus menghantui pikiran, dan kata-kata pria itu tentang keluar dari batu terus terngiang di telinga. Rumah penjual kaset yang kecil dan sederhana terasa sepi, namun di dalamnya penuh dengan kebingungan dari beberapa warga yang berkumpul. Mereka terlihat sangat terkejut mendengar cerita Sani tentang dirinya yang baru saja turun dari Gunung Salak setelah menghilang begitu lama. "Ini tidak mungkin," kata seorang wanita tua yang duduk di pojok ruangan, gemetar. "Kamu sudah hilang selama 4 tahun, Neng. Bagaimana kamu bisa ada di sini sekarang?" Sani hanya bisa menunduk, bingung dan lelah. Dalam pikirannya, waktu terasa seperti terhenti. Namun kenyataan yang menghadangnya begitu mengejutkan. Saya juga tidak tahu," jawabnya pelan, matanya berkaca-kaca. "Saya hanya ingat turun bersama teman-teman, dan sekarang tiba-tiba saya di sini." Sementara itu, kabar tentang penemuan Sani yang hilang menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Beberapa warga langsung menghubungi pihak berwajib. Tak lama kemudian, mobil polisi dan tim medis datang ke rumah penjual tape. Ketika keluarga Sani tiba, suasana semakin tegang. Ibunya yang berdiri paling depan menatap putrinya dengan mata terbuka lebar
tampak bingung dan cemas. "Sani, kamu benar-benar Sani?" Suara ibu bergetar, hampir tidak percaya. Sani mendekat dan memegang tangan ibunya, matanya berkaca-kaca. "Ibu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Semua ini aneh." Ayahnya, yang berdiri di samping ibunya, hanya bisa membuat kepala pusing. "Kami sudah mencari kamu kemana-mana. Kamu sudah hilang selama 4 tahun, dan sekarang kamu muncul seperti ini, dengan kondisi yang tidak masuk akal." Sani mencoba menjelaskan, namun tidak ada kata yang bisa menjelaskan bagaimana dirinya bisa berada di sana, tanpa ingatan yang jelas tentang kejadian yang sebenarnya. Semua terasa kabur dan membingungkan. Pihak kepolisian mencatat kejadian tersebut dan segera membawa Sani ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, semua yang terjadi seakan tak terungkapkan dengan logika. "Yang jelas, Neng," kata penjual tape yang masih berada di rumah itu, "kamu sudah kembali, dan itu sudah cukup bagi kami." Namun dalam hati Sani, kulitnya masih membayangi apa yang sebenarnya terjadi selama 4 tahun itu, dan mengapa semua teman-temannya menghilang tanpa jejak. Sani duduk di ruang rumah sakit, dikelilingi oleh keluarga dan petugas medis yang mencoba mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, setiap pertanyaan membuatnya semakin bingung, ingatannya seperti sebuah puzzle yang tidak bisa disusun dengan benar. "Aku merasa seperti hidup di dunia lain," ujar Sani dengan wajah kosong. "Semuanya terasa seperti mimpi. Waktu berlalu begitu cepat, tapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ia menatap langit-langit rumah sakit, seperti mencari jawaban di balik kekosongan pikiran. Sani mencoba mengingat kembali setiap detik perjalanan turun dari Gunung Salak. Namun, yang ia dapatkan hanyalah bayangan samar, rombongan yang tampak aneh, suasana yang berubah mencekam, dan sosok-sosok yang tak bisa dikenal. Ia teringat, sebelum semuanya kabur, ia melihat wajah-wajah temannya, namun bukan seperti yang ia kenal. Mereka hanya diam, tidak ada lagi suara tawa atau canda. Semua menjadi sunyi, dan ada sesuatu yang sangat tidak biasa bagi mereka. Namun, ketika ia mencoba bertanya, semua orang hanya menjawab dengan mengirimkan kosong. "Sepertinya, aku sudah tidak berada di dunia yang sama," bisik Sani pelan pada dirinya sendiri. Misteri hilangnya Sani selama 4 tahun di Gunung Salak tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Para penyelidik mencoba mencari bukti, namun semuanya sia-sia. Tak ada tanda-tanda kecelakaan atau tanda keberadaan rombongan lain. Teman-temannya yang hilang pun tidak ditemukan, dan jejak mereka terhapus tanpa jejak. Hanya Sani yang tahu, namun ingatannya seolah terkunci di sebuah dimensi yang tidak bisa dijangkau. Ia hanya bisa merasakan cahaya yang mencekam, dan pertanyaan-pertanyaan besar tetap melayang di benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Setiap malam, Sani terbangun dengan rasa cemas, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik kejadian itu. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu, gunung itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar alam dan batu-batuan sesuatu yang tidak terjangkau oleh manusia biasa. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.